Ya pokoknya buat pemirsa di rumah jangan lupa sih, mohon didoakan agar kami dilancarkan menuju hari H pernikahan, hari baik, dimana itu adalah ibadah menyempurnakan separuh agama bagi kita. Ya, semoga lah kami diberikan kelancaran dan kemudahan nantinya. Amin. Nih udah Aku ituin mutik, cincin. aku ditungguin. Ikut aja kami. Soalnya harus libur, kan tahu sendiri harus libur aku. Jadi harus ngejar sih. Kemarin cincin gimana bilang? Cincin. Ya kan ini kan udah dibeli. Ada permintaan khusus Kak Bilar? Nggak ada kita mah. Kita masih nggak ribet. Siap. Penting bagus. Terus ya enak dilihat, enak dipandang, enak dirasa. Ya nanti lagi ya. Tren ini digugat kembali sama hakim itu bisa saya pastikan benar, karena dari perwakilan keluarga Tren ini juga udah menghubungi, sudah ke kantor, sudah bercerita bahwa yang akan mengajukan gugatan AA lagi. Seperti itu. Terakhir itu berarti sebelum bulan puasa, hakim itu mengajukan gugatan. Cuman di tengah perjalanan kan dicabut kembali tuh sama hakim melalui pihak kuasanya, dicabut kembali. Kondisi Teninin terima gugatan sebenarnya sudah tidak heran, tidak kaget, karena tahu ini pun sadar bahwa sudah ditalak dari bulan Juni tahun 2020. Jadi bisa dibilang secara agama sudah, tinggal secara negara aja. Justru ya mungkin biar segera tuntas lah, jadi tidak ada yang dikagetkan gitu, tidak ada, justru ya lebih cepat mungkin lebih baik mungkin, karena daripada digantung dari bulan Juni 2020 seperti itu. Dan ini nunggu selesai masa idah kurang lebih 3 bulan. Setelah 3 bulan mungkin di Juni, Juli, Agustus, September dan ini meninggalkan kota Bandung. Dan ini masih di Jawa Barat tapi tinggal mungkin di kota itu yang ada anaknya di luar kota Bandung. Mengenai materi gugatan, ya saya sampaikan juga alasan klien saya melayangkan gugatan kepada Pengadilan Agama Cibinong. Pertama adalah klien saya merasa sudah tidak dihargai sebagai seorang istri. Yang kedua, merasa tidak dibimbing layaknya sebuah rumah tangga. Dan yang ketiga, merasa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam menghargai rumah tangga antara Larissa Cho bersama pihak tergugat. Seperti itu. Klien saya tidak menuntut mengenai harta gonogini. Ya. Beliau tidak menuntut harta gonogini. Dan yang selanjutnya, klien saya memohon agar hak asuh anak diberikan kepada beliau. Seperti itu. Tadi majelis hakim menanyakan ke saya, apakah klien kami tetap ingin bercerai atau ada upaya untuk rujuk. Sesuai amanat dari klien kami, beliau menyatakan tetap berlanjut untuk proses perceraian. Pernikahan ini kan sudah berjalan 5 tahun ya, karena udah tahu semua, gitu kan. Kurang lebihnya 1 tahun terakhir inilah, seperti itu, ya. Enggak dong, 2020-an. Itu nanti klien kami ya yang berhak menyampaikan ya, prinsipnya. Sudah tidak tinggal satu rumah. Oh, sejak kapan Bang? Sudah kurang lebih 3 bulan yang lalu ya, sudah kurang lebih 3 bulan. Gitu. Komunikasi pun sudah tidak ada, paling ya seputar anak paling ya, mereka komunikasi. Ya, sudah pisah rumah. Itu kan anak ya, namanya seorang ayah, terhadap anak kan sayang ya, pasti kan seperti itu. Nah, kita tetap jaga hubungan baik, ya kan, demi kebaikan para pihak ya, baik pihak Larissa bersama keluarga, juga saudara Alvin bersama keluarga. Mereka baik sih gitu kan. Dari siang sebelum perceraian aja, statement untuk berpisah aja, ya saya ketemu mereka berdua di lapangan futsal gitu kan. Jadi komunikasi juga masih baik gitu kan. Walaupun mereka kadang saya komunikasi kedua pihak itu juga gitu kan. Makanya ketika berita itu keluar, mereka berpisah, ya memang udah keputusan mereka mungkin gitu kan. Dan ya mungkin saya cuma bisa berharap ketika sedang selesai, entah apapun itu keputusannya, ya yang terbaik buat mereka. Awalnya saya berharap bahwa ya semoga nujuk gitu. Ya memang sebelum mereka mengeluarkan statement bisa, sempat ada omongan saya bilang ini nggak dipikirkan lagi gitu kan.
karena ngeliat anaknya kan gitu kan, dan akhirnya ya udah itu udah pilihan mereka berdua. Saya tetap juga ngasih support gitu kan, coba dipikirkan kembali gitu kan, semoga bisa rujuk, bisa bayar lagi gitu kan. Cuma satu, lihat anak aja udah gitu. Saya cuma minta doanya aja gitu kan, semoga bisa kembali gitu kan. Tapi mungkin kalau tadi saya lihat bahwa yang teman-teman dengar tadi juga kan, bahwa tetap akan lanjut kan untuk sidang perkara ini. Juga nggak ngerti juga maksudnya. Maksudnya kan memang kalau kemana-mana yang tadi seperti saya bilang, kalau namanya kita mau balik, segala sesuatunya itu ya harusnya dibaikin, nggak disindir-sindir, nggak di ngelihat anak aja juga enggak, telepon anak juga enggak, kasih biaya anak juga. Jadi kalau memang itu tidak seperti itu. Jadi buat apa baik kalau memang sudah tidak bersama-sama lagi. Kalau saya sih dari awal dulu, karena saya juga nggak tahu maksudnya apa. Saya juga nggak ngerti. Kalau saya ini kan memang hanya menginginkan keadilan yang memang harusnya sudah saya dapatkan dari dulu. Betul nggak sih? Oh iyalah, tapi kita banyak yang tahu. Orang-orang terdekat sangat tahu. Jadi biarin aja. Biasanya kan memang gitu, kalau namanya keluarga pasti badan kayak sudah lah. Nah, itu juga tahu kalau membela sesuatu yang benar tuh nggak apa-apa. Nggak gampang lah, maksudnya kita sudah biasa punya pasangan, bangun tidur semua ada sama-sama, bahkan di rumah ada teman ngobrol. Kalau ini kan saya sendiri sama anak kayak gitu. Awalnya tuh adaptasi, terus udah gitu pasti yang namanya di dalam hati tuh sedih, nangis itu pasti ada. Tapi kan itu dijalanin, itu kan berproses, terbiasa, maksudnya bisa karena terbiasa. Jadi sehingga pelan-pelan saya jalanin dan ternyata ya saya bisa. Saya nggak tahu juga sih, mungkin itu nggak ngurus saya juga, karena saya nggak tahu sebenarnya maksudnya buat saya atau buat orang lain. Jangan dulu. Kita kan nggak tahu kan itu buat siapa. Saya kan jarang, saya bukan tipe orang yang curhat histori. Saya biasanya diam, terbukti dong. Saya bertahun-tahun diam, orang kan nggak ada yang tahu. Jadi jangan disentil-sentil lagi. Banyak lah, pembunuhnya banyak, yang nggak mudah saya jabarkan. Intinya pemicunya pasti ada. Kalau memang tidak mau bercerai kan harusnya baik kepada aku gitu loh. Ini nggak mau cerai, tapi mungkin Askanya nggak mau cerai, tapi mungkin pihak keluarganya pengen cerai gitu. Selama ini kan sebenarnya aku diam, maksudnya disudutkan semua orang, satu Indonesia menghujat gitu loh. Cuma kan intinya semua orang tidak tahu apa yang terjadi sebetulnya. Dan yang aku sedihkan adalah pihak dari keluarganya pun juga kita tidak usah mencari siapa yang benar siapa yang salah, tapi intinya adalah jangan pula seolah-olah kalau dia tidak salah gitu loh, dia tidak melakukan satu kesalahan gitu yang sehingga membuat terjadi seperti ini, punya permasalahan rumah tangga pula gitu loh. Intinya adalah seperti itu sih, maksudnya secara gentle saja gitu loh. Ya aku sangat kecewa sih. Ya intinya kan aku juga jadinya tahu siapa mereka. Proses banding dari pihak Pak Askara ya belum kami terima. Cuma sampai sekarang, kami kan melihat di media-media ataupun dari pengakuan dari Ibu Taslim ya bahwa mereka mengajukan banding. Makanya kan saya selalu mengingatkan kepada Mbak Nindi, kita boleh mengutarakan di dalam medsos, tetapi ada hal-hal privasi yang tidak boleh diungkapkan di dalam publik. Ya saya sebagai abangnya membela ya, karena udah terlalu anak saya pun bacanya agak sedih juga, kesian ya gitu kan, karena di belakang layar kan Ricis ya, namanya Ricis kan orangnya agak polos ya, agak nurut sama orang tuanya, jadi ya bapak pun ibu mendukung tentang konten kreator ini kan, jadi emang semua apapun itu kan maksudnya nggak semua dikontenin, cuman kan ini kan ya kayak real gitu kan, banyak YouTuber Ricis kan semua real, maksudnya nggak dibuat-buat gitu kan, gimana pun Ricis pun sedekahnya banyak banget gitu kan. Donatur terbesar di Maison Rovas, pesantren Tarkisnya. Itu kan saya tunjukkan berapa ya gitu kan, takutnya kan orang namanya Ricis inilah itulah, ya saya tunjukkan lah Ricis tuh di belakang layar tuh banyak banget sedekahnya, jadi mohon doanya aja sih. Pun kan Ricis kan emang konten kreator kan gitu, jadi ya kecuali nggak pernah upload, tiba-tiba orang tuanya meninggal baru upload gitu kan.
kan kondisi kan emang Ricis punya timnya banyak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.